Rupanya sebagai kepala daerah di ibu kota, Anies sudah sangat tak tahu malu. Bukan hanya mengemis bantuan awal untuk bansos pada pemerintah, ia juga meminta kelanjutan bantuan. Ironisnya, kasus corona di DKI tak juga menurun setelah PSBB. Alih-alih mengevaluasi segala kebijakan dan mensortir dana APBD, Anies malah morotin pusat dengan dalih tak bisa memberikan bansos. Tentu saja sifat pengemisnya ini membuat beberapa kementerian murka. Janji awal hanya menanggung 1,3 juta penduduk, kini membengkak berkali lipat akibat Anies mengaku tak punya duit. Harusnya Sri Mulyani tak usah ragu memotong seluruh gaji dan tunjangan Pemprov DKI di bawah Anies, terutama gaji TGUPP dan dana ormas yang entah apa gunanya. Sebelumnya, diberitakan cnnindonesia.com, 3 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo memaparkan sejumlah keganjilan mengenai penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menanggung semua bansos untuk diberikan kepada warga DKI Jakarta terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Alasannya, ucap orang yang akrab disapa Ani itu, yaitu keterbatasan dana. Mulanya, Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos kepada 1,1 juta keluarga. Itu sudah diterapkan kepada pemberian bansos gelombang 1. Namun untuk gelombang selanjutnya, Pemprov DKI ingin pemerintah pusat yang menanggungnya. Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu. Terang Menteri Keuangan dalam rapat virtual bersama Komisi 11 DPR Rabu 6 Mei 2020. Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat, tambahnya. Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan. Pada saat rapat atau rapat terbatas terdahulu, kesepakatannya awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengcover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI, kata Juliari dalam rapat kerja Komisi 8 yang disiarkan langsung di akun YouTube DPR RI Rabu 6 Mei 2020. Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan dari Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga. Menteri Koordinator Bidang Kepembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bantuan sosial atau bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi COVID-19. Itu bansos sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data, kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui Zoom Rabu 6 Mei 2020. Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi. Misalnya, kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data. Bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernurnya, tambahnya. Pemprov DKI Jakarta belum merespons terkait pernyataan 3 menteri tersebut. Meski begitu, Gubernur Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa 98% bansos tersalurkan dengan baik. Dalam waktu yang cukup singkat, bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat. Menurut saya itu suatu langkah yang harus kita apresiasi, karena tidak mudah. Hanya 1,6 ini jadi bahan kita untuk mengoreksi ke depan, kata Anies, Jumat 1 Mei 2020. Ke depan, KPK harus berani turun untuk mengawasi penyaluran dana bansos di DKI. Masalah mereka bukan saja data amburadul antara Pemprov dan lapangan, tapi juga dugaan dana bansos disunat oleh pihak terkait. Harusnya Anies bisa mengupdate data terlebih dahulu dan mencocokkan dengan kondisi real sebelum penyaluran dilakukan.
Dari mana dia mendapatkan temuan 98% tersalurkan? Padahal nyatanya ramai diberitakan bansos salah sasaran. Mulai dari pengiriman ke anggota DPR, rumah senilai 7 miliar, 3 miliar, hingga pemilik mobil kebagian. Lucu kalau tiba-tiba ada nilai 98%. Anies seharusnya mengurangi konvers dan lebih banyak turun ke lapangan seperti Presiden Jokowi atau Ahok. Tidak usah gengsi meniru keduanya, karena cara itulah paling efektif untuk meminimalisasi kesalahan di lapangan. Paling tidak bisa mencontoh daerah sebelah seperti Jateng. Ganjar telah membuktikan dirinya ikut terlibat terjun di lapangan yang membuat koordinasi semakin baik. Kalau semua cara sudah ditempuh, tapi masih janggal, patut diduga Anies sendiri ikut bermain proyek bansos. Memang orang satu ini jahat dan liciknya minta ampun. Dari awal teriak lockdown biar semua ditanggung pusat. Saat PSBB diterapkan yang artinya hanya menanggung rakyat miskin, malah ia salah gunakan. Cepat lambat lewat corona, kedok busuk DKI 1 akan tersingkap. Setelah 3 menteri mendamprat habis dirinya, ditunggu gebrakan KPK untuk menyikat ia dari balai kota.